Suara Identitas ke-Indonesia. Dalam dialog agama pagi ini kita akan melanjutkan perbincangan yang sudah, ini berarti hari yang ketiga ya, membahas tentang bagaimana 7 akhlak sesama mukmin. Nah, pagi ini kami akan ajak Anda untuk sebenarnya seperti apa sih mencela dalam pandangan Islam. Karena ini adalah salah satu yang harus kita hindari untuk menjaga ukhuwah Islamnya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0213866712 atau 0213844545. SMS dan WhatsApp Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 081399399888. Baik, pagi ini saya sudah bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Depok, Jawa Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, hari Jumat ini, akhir pekan. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita akan bahas tentang bagaimana mencela dalam pandangan Islam. Kemarin kita sudah kupas tentang cemooh ya. Sekarang ada mencela, kemudian besok kita juga akan bahas tentang di kesempatan berikutnya. Jadi tentang bagaimana suudzon dan juga beberapa hal lain yang perlu untuk kita hindari dalam pergaulan kita dengan sesama mukmin. Nah, mencela dalam pandangan Islam. Silakan disampaikan dulu poinnya. Nanti kita juga akan undang pendengar untuk bergabung dalam perbincangan pagi ini, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la talmizu anfusakum." Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Bahasa Al-Qur'an sangat indah dan memiliki makna yang sangat dalam. Janganlah mencela diri kalian. Umumnya orang suka mencela orang lain. Tapi dalam bahasa Al-Quran dalam ayat ini Allah berfirman, janganlah mencela diri kalian. Sementara umumnya orang mencela orang lain. Tapi bahasa Al-Quran mengatakan jangan mencela diri kalian. Apa maknanya? Karena orang yang mencela orang lain, sesama orang beriman, dia adalah mencela dirinya sendiri. Ayat ini juga untuk mengajarkan janganlah seorang mukmin mencela satu dengan yang lainnya. Mencela adalah perbuatan yang tidak baik, tentu saja. Mencela orang yang beriman berarti dia mencela dirinya sendiri. Mengapa? Karena orang mukmin dengan orang mukmin itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Digambarkan oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'da. Orang beriman dengan orang beriman lainnya, satu sama lain itu seperti sebuah bangunan. Satu bangunan saling kokoh mengokohkan, saling kuat menguatkan. Jasadil wahidi, seperti satu tubuh. Idza staka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, ada yang sakit, maka anggota tubuh lainnya pun ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Oleh karena itu orang yang beriman memiliki sifat, memiliki akhlak yang baik, tidak mencela saudaranya sesama mukmin. Apalagi yang ia cela adalah keluarganya, anaknya misalnya, ayahnya misalnya. Dia berarti mencela dirinya sendiri, seperti menepuk air di dulang terciprat muka sendiri. Orang seringkali pandai melihat aib orang lain, padahal sebenarnya bisa jadi aibnya, kekurangannya itu lebih banyak. Oleh karena itu ajaran agama mengatakan jangan cela diri kalian. Artinya apa? Ketika kita mencela saudara kita sesama muslim, berarti kita mencela diri kita sendiri.
Dan di antara kebahagiaan orang itu adalah ayyastagila bi'uyubihi. Dia sibuk dengan melihat, introspeksi, bahkan interogasi kekurangan yang ada pada dirinya, ketimbang dia banyak melihat aib dan kekurangan orang lain. Disinilah yang menunjukkan bahwa orang beriman mesti banyak mengkoreksi diri sendiri, self correction, self evaluasi, introspeksi, interogasi, melihat aib, melihat kekurangan diri sendiri daripada dia melihat kekurangan orang lain. Dan itu menjadi salah satu faktor dalam kebahagiaan hidup. Dia banyak melihat kekurangan diri sendiri daripada mencela orang lain. Maka sebenarnya bahasa tubuh pun yang Allah ciptakan itu, biasanya orang kalau menunjuk itu dengan telunjuk. Sebenarnya ini anggota badan diciptakan pun itu secara filosofis memberi makna bagi kita bahwa kalau orang menunjuk orang lain dengan telunjuknya, maka ada ya? 3 jari itu menunjuk diri dia. 3 atau 4 ini berarti? 3 ya? 3. Apa maknanya ketika dia banyak melihat aib orang lain, mencela orang lain dengan kekurangan, dengan aibnya? Sebenarnya ada 3 telunjuk yang menunjuk dirinya sendiri. Apa maknanya? Bisa jadi aib yang dimiliki itu lebih banyak daripada aib orang lain. Tapi orang seringkali melupakan aib diri sendiri. Seringkali dia melihat aib orang lain. Seperti kata pepatah, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Baik. Nah Pak Ustadz, ketika misalnya orang lain mencela kita, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita mesti banyak bersabar. Karena sabar itu pahalanya besar sekali. Apabila ada orang yang mencela kita, janganlah kita membalas celaan. Mengapa? Karena kalau orang mencela kita lalu kita cela dia, nilai kita sama. Kita harus sabar. Bahkan kita bisa jadi menjadi orang yang mulia. Kita akan menjadi orang yang mulia apabila kita bekali hidup ini dengan sabar. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, ada orang yang inginnya hidupnya itu jauh daripada bergaul dengan manusia. Kata Nabi, malah tidak baik. Dia khawatir dari celaan orang misalnya. Tapi kata Nabi apa? Engkau bergaul dengan manusia, engkau bercampur dengan manusia, tapi bisa jadi mungkin ada dicela, tapi engkau bersikap sabar. Itu lebih baik daripada engkau mengasingkan diri, terisolir diri karena khawatir dicela orang. Nah, yang disebut mencela itu apakah kemudian itu adalah sesuatu yang tidak benar adanya? Maksudnya begini, bisakah kemudian itu dikaitkan dengan kritik? Nah, kalau kritik kan kemudian malah justru bisa menjadi bahan introspeksi nih Pak Ustadz. Ada semangat yang berbeda ketika orang mencela dan mengkritik. Kalau mencela itu spiritnya adalah dia menjatuhkan, dia menghina, dia merendahkan. Tapi kalau mengkritik dalam makna yang positif, dia memberi masukan. Spiritnya berbeda, semangatnya berbeda. Kritik yang membangun memang mesti ada masukan dari orang lain. Kita harus menerima masukan dan kritik itu yang memang kritik itu adalah membangun. Bisa jadi dia menasehatkan atau mengingatkan, itu hal yang positif. Tapi kalau semata-mata mencela misalnya, itu adalah hal yang tidak baik. Mengapa? Karena bisa jadi hati orang yang dicela itu terluka. Kalau orang hatinya sudah terluka, kata pepatah mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfin bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang melukai badan, masih ada kesempatan untuk sembuh. Tapi kalau lisan, ucapan, omongan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Baik. Kita sekarang ajak pendengar untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi ini, mencela dalam pandangan Islam, topik yang kita bahas. Jadi saya berharap pendengar juga bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapat seputar topik ini ya. Tidak di luar topik ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi Anda bisa bergabung bersama kami 0213866712 atau 0213844545. Anda juga bisa bergabung melalui pesan singkat
di 081399399888. Ya, pagi ini saya bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Depok, Jawa Barat. Ya, bicara soal bagaimana mencela dalam pandangan Islam, tentu ada banyak contoh-contoh kasus ya, yang pendengar juga bisa berbagi bersama kami. Bagaimana kalau kemudian mencela itu untuk guyonan gitu. Nanti jawabannya Pak Ustadz, ya kan kadang itu buat guyonan gitu, apalagi untuk hal sifatnya fisik ya. Baik, Pak Sukadi di Purworejo sudah bersama kita. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. boleh minta tolong volume radionya dikecilkan biar kita nyaman ngobrolnya, Pak Sukadi. Oh ya. Ya. Saya ingin menanyakan Pak Ustaz, tadi yang saya menarik itu tentang mencela itu Pak. Ya. Mencela itu kalau Islam yang lain dan yang lain itu kadang-kadang kan menjelek-jelekannya ini termasuk mencela apa tidak Pak? Ya, itu saja Pak Sukadi. Di antara paham lain dan paham lain ini kadang-kadang sering mencela, ini sering menjelekan satu sama lain, ini termasuk mencela atau tidak gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Sukadi di Purworejo. Berikutnya di Solo ada Pak Edi. Pak Edi, silakan Pak. Pagi Mbak. Ya, pagi. Ya, pagi Bapak. Ya, ini kalau melecehkan lambang negara sama mencemooh simbol-simbol negara, itu bagaimana? Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Edi di Solo. Berikutnya 021-386-6712 atau 021-384-4545. Ya, sembari penelpon masih didata, tanggapi dulu ini Pak untuk Pak Sukadi di Purworejo dan Pak Edi di Solo, silakan. Baik. Islam mengajarkan untuk kita tidak mencela orang lain, sesama orang yang beriman. Terkadang orang karena ketidakpahaman atau ketidakluasan ilmu, terkadang dia menganggap dirinya yang paling benar di dalam pelaksanaan hal-hal yang sifatnya furu'iyah misalnya. Maka sesama orang beriman ketika ada hal-hal yang perbedaan misalnya di dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah, di dalam menjalankan ibadah, misalnya ibadah sholat, terkadang ada perbedaan. Baik, tahan dulu, kita tampung 2 penelpon lagi. Setelah itu nanti saya hold dulu ya teleponnya. Pak Okta di Palembang, silakan Pak Okta. Iya, yang saya tanyakan tentang apa perbedaan antara mencela dan menghina, apakah itu sama? Perbedaan mencela dan menghina itu aja. Ya, baik. Terima kasih. Pak Ahmad di Banjarmasin, silakan pertanyaannya Pak Ahmad. Iya. Assalamualaikum Mas Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, mencela, menghina, memfitnah, jujur saja ini kan penyakit masyarakat kita dari bawah sampai ke setelah atas gitu ya. Ini termasuk penyakit rohani Pak Ustaz. Dan penyakit rohani ini bagaimana cara mengobatinya dan bisakah diobati? Terima kasih. Terima kasih. Lain telepon saya tahan dulu ya, biar ditanggapi dulu 4 penelpon yang sudah bergabung. Lanjut ke tadi Pak Sukadi di Purworejo, jadi saling menjelek-jelekan antar golongan atau antar organisasi masyarakat misalnya. Baik, misalnya di dalam persoalan perbedaan pandangan saja, misalnya di dalam melaksanakan ibadah sholat, ada kadang perbedaan tapi dari sisi furu'iyah, maka satu dengan yang lainnya mesti bersikap arif dan bijak. Tidak boleh yang satu saling menyalahkan, menganggap dirinya yang paling benar, orang lain salah. Oleh karena itulah Islam mengajarkan untuk menjauhkan, untuk mencela, menjelekkan orang lain. Termasuk di dalam hal ini kita tidak boleh mencela simbol-simbol negara tadi yang ditanya oleh pendengar. Kita harus mencintai negara ini, kita harus mencintai republik kita yang kita cintai dengan tidak mencela simbol-simbol negara. Kita junjung tinggi itu. Bagaimana? Jadi kalau misalnya mencela atau mencemooh lambang negara itu termasuk perbuatan dosa atau tidak Pak Ustaz? Termasuk perbuatan dosa, karena
sebagai wujud warga negara yang baik, dia harus membela negara kita. NKRI ini harus kita jaga, harus kita hormati. Tidak boleh mencela simbol-simbol negara, termasuk misalnya bendera merah putih harus kita junjung sebagai katakanlah salah satu simbol negara, karena kita ingin menjadi warga negara yang baik. Hubbul waton minal iman, mencintai tanah air, membela tanah air, itu pun salah satu bagian daripada keimanan kita kepada Allah. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama kami pagi ini dan mencela dalam pandangan Islam, tadi topik bahasan yang sudah kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih, tetap setia bersama Pro 3 RRI. Dialog Agama akan hadir di kesempatan yang lain pukul 5:30 waktu Indonesia Barat dengan topik lainnya. Saya Esti Sulistya, dan sesaat lagi kami akan hadirkan warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan perbarui beberapa informasi dari daerah-daerah.